Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 dari kelas 12 IPA 3. Saya Ibnu Sari, saya Zara Prasya Putri, Saya Dewi Rati Studio. saya Krotasya Solosawalwa. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pemerintahan Kabinet Wilopo dan sistem ekonomi LIPP. Simak ya videonya. I know sometimes I make you feel insane. Sorry, that's just how I play this stupid game. Saya akan membacakan materi tentang sistem pemerintahan Kabinet Wilopo. Yang pertama ada pembentukan Kabinet Wilopo. Dalam kurun waktu 2 tahun setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sudah terdapat 2 kabinet yang memimpin pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman Suwiryo. Keduanya mengalami kegagalan dan mendapat mosi tidak percaya ketika menjalankan program kerjanya. Kabinet Natsir mendapat mosi tidak percaya dari PNI karena kabinet ini dianggap gagal dalam mengatasi masalah Irian Barat. Sedangkan Kabinet Sukiman Suwiryo mengalami kegagalan karena melakukan penandatanganan mutual aid security dengan Amerika Serikat yang dianggap telah mencoreng prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Maka dari itu, dibentuklah Kabinet Wilopo sebagai penggantinya pada tanggal 3 April 1952. Perdana Menteri dari kabinet ini adalah Wilopo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kabinet Wilopo adalah merombak seluruh menteri di setiap bidang. Wilopo berusaha menunjuk tokoh-tokoh ahli yang selaras dengan bidangnya. Contohnya Sumanang yang sebelumnya berprofesi sebagai bankir ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan. Hal ini membuat Kabinet Wilopo sering disebut sebagai Kabinet Zekan. Kabinet Zekan maksudnya para menteri yang berasal dari kalangan ahli di bidangnya. Yang kedua ada susunan Kabinet Wilopo. Berikut susunannya. Yang ketiga ada program kerja Kabinet Wilopo. A. Dalam bidang politik luar negeri yang meliputi 1. Menerapkan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Merebut Irian Barat. 3. Menyelesaikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda. B. Dalam bidang politik dalam negeri yang meliputi 1. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. 2. Pemulihan stabilitas keamanan negara. 3. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. C. Dalam bidang ekonomi yang meliputi 1. Menjanjikan kemakmuran sosial yang adil dan setara. 2. Mengatasi defisit anggaran. Yang keempat adalah kendala yang muncul dalam Kabinet Wilopo. 1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua, terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Yang keempat, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kelima, terjadinya peristiwa Tanjung Morawa, yaitu perselisihan antara pemerintah dan para petani yang menimbulkan korban. Yang kelima adalah jatuhnya Kabinet Wilopo. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya bisa berlangsung selama 1 tahun. Hal ini dikarenakan selama masa pemerintahannya banyak terjadi kendala dan masih tidak percaya dari sipil dan militer. Kendala yang menjadi alasan utama dibubarkannya kabinet ini yaitu terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa, serta beberapa masalah lain. Kabinet Wilopo tidak bisa menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan baik, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Saya akan membacakan sistem ekonomi LIPP. Pertama, pengertian sistem ekonomi LIPP. Sistem ekonomi LIPP adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa demokrasi liberal. Lewat sistem ekonomi ini, pengusaha non-pribumi diharuskan membantu orang pribumi dalam menjalankan usahanya.
dengan cara memberi pelatihan dan memberi kredit kepada mereka. Istilah AliBP sendiri berasal dari kata Ali untuk pengusaha pribumi dan BP pengusaha non pribumi. Yang kedua, pencetus sistem ekonomi AliBP. Sistem ekonomi AliBP dicetuskan oleh Mr. Ishak Cokro Hadisuryo saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Masa pemerintahan Kabinet Ali Sostromitjojo 1 pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kebijakan ini dalam rangka untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi di Indonesia pada masa itu menunjukkan arah yang tidak stabil, di mana pemerintahan mengalami defisit yang harus ditanggung oleh pemerintahan saat itu sejumlah 5,1 miliar. Selain itu, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 1,5 triliun dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Situasi diparah dengan kondisi para pengusaha pribumi saat itu juga sudah sangat tertinggal dibanding kaum non-pribumi seperti pengusaha Eropa, Arab, dan Cina. Untuk mengulangi hal tersebut, maka Menteri Perekonomian Ishak Cokro Hadisuryo mencetuskan sistem ekonomi AliBP. 3. Tujuan sistem ekonomi AliBP. Tujuan utama diberlakukannya sistem ekonomi AliBP adalah untuk memajukan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing, seperti pengusaha Cina. Tujuan lain dari sistem ekonomi AliBP yaitu 1. Supaya pengusaha pribumi dapat memajukan ekonomi nasional. 2. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi nasional. 3. Memajukan ekonomi Indonesia dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. 4. Pelaksanaan sistem ekonomi AliBP. Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah berusaha membantu para pengusaha pribumi dengan cara memberikan mereka pelatihan. Selain itu, langkah kerja sistem ekonomi AliBP adalah dengan memberikan bantuan kredit lunak kepada para pengusaha pribumi. Tidak hanya kredit, pemerintah juga memberikan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. 5. Kegagalan sistem ekonomi AliBP. Sayangnya, sistem ekonomi AliBP mengalami kegagalan. Pasalnya, kebijakan ini tidak mendorong para pengusaha pribumi untuk berkembang, melainkan malah menciptakan kelompok maklar lisensi. Berikut ini adalah beberapa penyebab gagalnya sistem ekonomi AliBP. Yang pertama, banyak pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha non-pribumi. Yang kedua, kredit yang awalnya ditujukan untuk mendorong kegiatan produksi justru digunakan untuk kegiatan konsumsi. Yang ketiga, kredit yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi. Dan yang terakhir, pengusaha pribumi gagal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal, sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia saat itu. Yang terakhir adalah penjelasan dampak sistem ekonomi AliBP. Dampak yang dirasakan dari adanya sistem ekonomi AliBP adalah berkembangnya peranan pengusaha pribumi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, bank swasta nasional juga sudah mulai bertumbuh karena adanya bantuan kredit yang diberikan pemerintah. Namun, di balik dampak positif tersebut, ada juga dampak negatif yang mengikuti. Sisi negatif sistem ekonomi AliBP adalah adanya penjualan lisensi secara ilegal. Hai, terima kasih sudah menyimak video kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mohon diungkapkan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Bye.